Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Retinianti dari Jakarta Barat Ibu. Oh iya, salam kenal Ananda Revi. Tidak kok, tidak mengganggu. Perkenalkan juga nama saya Destinasi Wulansari dari Penang. Ananda Revi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Dengan sehubungan dengan saudara Revi menemui saya, mungkin ada sesuatu yang ingin diceritakan atau dibicarakan kepada saya? Iya Bu, ada. Tapi saya minta untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang masalah ini. Tentu saja, selaku konselor pasti saya akan menjaga kerahasiaan setiap masalah dari konseling saya. Tanpa seizin konseling, saya tidak akan menceritakan masalahnya kepada siapapun. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih. Ya, silahkan untuk diceritakan permasalahan yang sedang Anda rasakan. Jadi begini Bu, saya kan tipikal orang yang gak enakan kepada orang lain ya Bu. Jadi gimana ya? Jadi ketika misalkan orang lain tersebut itu mengajak pergi atau mengajak keluar kan, saya itu jadi gimana ya? Nggak enak untuk menolak ajakan tersebut ya, walaupun memang saya lagi sedang sibuk atau lagi ada keperluan. Jadi lebih intinya kepada terlalu mementingkan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan saya kayak gitu. Jadi saya ingin kepada diri saya sendiri itu untuk jangan terlalu mementingkan orang lain gitu kan. Jadi pengennya tuh kayak cuek aja gitu kan. Kan karena kan emang kebahagiaan kan emang udah masing-masing ya Bu, tapi ini mah gimana ya? Jadi nggak enakan tersebut gitu. Jadi saya bingung gitu, apa sih yang harus saya lakuin gitu kan. Seperti itu, jadi merasa nggak enakan ya terhadap orang lain gitu ya, nggak enakan. Iya Ibu. Nah, dalam menghadapi emosional ini, setiap orang mungkin merasakannya ya. Kadang ada juga yang nggak enakan terhadap hal-hal kecil ya. Iya. Nah, dari saya mungkin ada beberapa hal yang harus ditekankan ketika seseorang merasa tidak enakan terhadap orang lain. Nah, yang pertama itu kita tuh harus tegas gitu terhadap diri kita. Misalnya nih, Ananda Repi pada hari ini, tujuan harinya nanti apa gitu. Harus ada, pasti dong Ananda Repi udah ada niatan nih hari ini misalnya mau nugas gitu. Nah, atau hari ini mau ada pergi ke dokter gitu. Nah, misalnya kalau Ananda Repi sudah melaksanakan pekerjaan hari ini, terus ada yang mau ngajak, misalnya ada yang mau ngajak keluar, ada yang mau ngajak main gitu ya. Kalau sudah terselesaikan pekerjaannya, ya silahkan aja untuk ikut main gitu, karena kan pekerjaannya sudah terselesaikan. Namun jika pekerjaannya belum terselesaikan atau belum dikerjakan, Anda harus bisa memprioritaskan gitu ya tanggung jawab Anda pada hari tersebut gitu. Dapat dipahami? Dapat dipahami. Nah, selanjutnya tuh selanjutnya yang harus ditekankan itu kita harus berani menjelaskan kepada seorang yang mau kita tolak ajakannya, atau menjelaskan kepada orang tersebut bahwa saya tidak bisa gitu, nggak bisa ngikutin kemauannya, nggak bisa ngikutin ajakannya. Harus berani menjelaskan sedetail mungkin kenapa nggak bisa ikut, biar dia juga jelas tahu kenapa Anda dari menolak gitu, dan agar tidak ada miscommunication dalam
ya dalam berhubungan, agar komunikasi kepada teman atau saudara pun berjalan dengan baik. Selanjutnya yang harus ditekankan, jangan takut untuk dikomentari oleh seseorang. Misalnya nih, karena Anda Repi nggak ikut ajakannya, terus dikomentarin, ih dia mah orangnya egois, nggak suka berbaur gitu, atau apalah gitu. Ya Anda Repi jangan takut terus menjauhi temannya ya, tapi ya Ananda Devi jadikan sebagai acuan untuk merubah diri menjadi lebih baik. Kayak berarti aku tuh nggak boleh egois ya, harus bisa menjelaskan kepada teman tersebut agar tidak terjadi miskomunikasi. Makanya tadi kan saya bilang di awal untuk berani menjelaskan kan. Iya. Nah, selanjutnya itu kita tuh tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain dan atas kesenangan orang lain gitu ya. Setiap individu pasti punya hak, punya kewajiban dan punya tanggung jawabnya masing-masing. Kita berhak, kita punya hak untuk berteman, tapi kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaannya, karena kebahagiaan seseorang kan tidak bisa diukur dengan apapun ya. Ada hal-hal kecil yang memang bisa membuat mereka bahagia, tapi belum tentu maksudnya tidak tergantung dengan kita kan. Kita nggak bisa memastikan bahwa ini dengan adanya saya nih kamu tuh bisa bahagia gitu. Nggak gitu kan. Jadi ya kebahagiaan hanya ada di tangan Tuhan, kebahagiaan hanya ada di tangan masing-masing tersendiri. Ketika setiap orang menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada, berarti mereka juga akan merasakan kebahagiaan gitu kan. Iya. Nah, dengan hal tersebut, mungkin Ananda Repi bisa melakukannya kepada orang yang mungkin pada seorang yang mungkin Ananda Repi merasa tidak enakan gitu. Baik, Ibu. Nah, jadi gimana nih? Udah ada gambaran belum untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Sebenarnya mah udah ada ya Bu gambarannya ketika kita menolak ajakan dari orang lain atau menanggulangi kayak masalah gak enakan itu. Tapi kan sebenarnya mah kan emang udah saya lakukan ya Bu, yang atas saran Ibu berikan kepada saya, yang harus bersikap tegas, tidak mementingkan komentar orang lain, atau jangan terlalu mementingkan intinya kan gitu kan. Tapi sebenarnya udah saya lakukan itu, tapi kayak kembali ke diri sendiri gitu nih. Jadi misalkan harus bersikap tegas misalkan. Nah, jadi kan saya misalkan berarti menjelaskan kenapa saya tidak ikut atau menolak ajakan orang lain, tapi kitanya jadi mikir, dia sakit hati nggak ya sama kata-kata kita, nah gitu. Jadi kan otomatis kembali ke mementingkan perasaan orang lain ya daripada perasaan diri sendiri gitu. Jadi gimana? Sebenarnya udah saya lakuin sih itu. Udah si tahap itu teh solusi saya udah dilakuin, tapi ya kembali lagi ke nggak enak, malah makin nggak enak, makin nggak tenang, malah makin udah nggak mau jujur gitu ya. Iya, jadi lebih baik dipendam aja sih kayak gitu nih. Nah, sebaiknya jangan terlalu memendam terlalu lama atau sering memendam sesuatu. Kalau bisa diungkapkan, ya diungkapkan, toh biar jelas semuanya, biar enak semuanya. Kan dalam Islam pun sepahit apapun kejujuran, yang lebih baik jujur gitu kan. Jadi iya ya mau bagaimanapun harus jujur gitu ya, walaupun ya mungkin pahit misalnya kejujuran kita gitu. Nah, tapi mungkin dengan jujur semua juga bisa lebih baik, maksudnya lebih bisa terselesaikan, tidak ada miscommunication, tidak ada saling mencurigai gitu kan. Dan untuk menenangkan hati ketika gundah gulana karena aduh aku nggak tenang nih, aku udah nolak ajakan teman, aku udah ngomong
ngomong jujur tapi masih tetap nggak enak gitu, nggak enak rasanya di hati. Iya. Ananda Repi itu bisa perbanyak istighfar kan. Allah pun kan udah dalam Quran dan hadisnya pun sudah memberikan anjuran untuk selalu berzikir kepadanya dimanapun berada, dalam Iya. keadaan tidur, dalam keadaan ya apapun lah, dimanapun kapanpun gitu kan, harus tetap ingat Allah gitu ya. Dengan misalnya nih hati Ananda Repi itu nggak tenang, ya udah Ananda Repi zikir aja, perbanyak istighfar, perbanyak tahlil tasbihnya gitu. Mudah-mudahan dengan zikir itu Ananda Repi dapat pahala, Ananda Repi diampuni segala dosanya, dan Ananda Repi bilang aja kepada Allah, berdoa kepada Allah bahwa ya Allah, mudah-mudahan apa yang telah saya lakukan ini tidak menyakiti hati orang lain, dan mudah-mudahan dia mengerti, tidak ada kesalahpahaman, dan hubungan silaturahmi kita sebagai teman misalnya tetap bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Oh iya, baik. Mungkin kayak gitu aja ya Bu ya. Untuk konseling ini saya permisi. Terima kasih atas saran dan masukan yang telah Ibu berikan kepada saya. Insya Allah saya akan lakuin. Ya mungkin walaupun ada sedikit ada rasa nggak enakan ya untuk merasa pede aja gitu ya kali ya. Iya, sama-sama. Semoga Sekali lagi terima kasih Bu. ya sama-sama, semoga bermanfaat konseling hari ini. Semoga ada perubahan ke depannya. Ya proses memang tidak akan mudah, cuman ya seberiringnya waktu gitu ya, dengan progres mudah-mudahan dengan sabar Anda dan Depi bisa melakukannya dengan baik gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya Amin. untuk kedepannya dan masalahnya segera terselesaikan. Amin Ibu. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.